Halo Sobat Cek Fakta, kembali lagi bersama kami di channel yang selalu menghadirkan informasi terkini, analisis mendalam, serta fakta-fakta menarik seputar dunia olahraga, khususnya sepak bola Indonesia dan internasional. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik panas yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu tentang perjalanan timnas Indonesia di babak round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebuah fase yang bisa dibilang menjadi ujian sesungguhnya bagi Garuda untuk membuktikan apakah mereka hanya sekadar kuda hitam atau benar-benar mampu bersaing dengan raksasa sepak bola Asia. Nah, menariknya, bukan hanya soal siapa lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia di fase ini, melainkan juga bagaimana pelatih Patrick Kluivert meracik strategi dan menyusun puzzle keseimbangan tim. Ya, puzzle yang dimaksud bukanlah permainan anak-anak, melainkan simbol bagaimana setiap elemen dalam tim, mulai dari pemain inti, cadangan, mentalitas, hingga dukungan diaspora di luar negeri, harus berpadu dengan tepat agar menghasilkan kekuatan yang solid. Dan di tengah semua itu, tekanan eksternal dari Timur Tengah, seperti status tuan rumah, jadwal pertandingan, hingga penunjukan wasit, menambah warna tersendiri. Apakah Garuda bisa melewatinya? Bagaimana Kluivert menyikapi semua tantangan itu? Mari kita kupas tuntas dalam pembahasan panjang kali ini. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis, karena akan banyak sekali insight menarik yang akan membuka mata kita semua tentang realitas perjalanan timnas Indonesia di kancah internasional. Sobat Cek Fakta, sebelum kita masuk ke inti pembahasan tentang puzzle Kluivert, mari kita tarik sedikit ke belakang. Timnas Indonesia berhasil lolos ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, sesuatu yang jarang terjadi dalam sejarah panjang sepak bola kita. Banyak yang mungkin masih ingat bagaimana Garuda tampil luar biasa di round 3, menahan imbang Arab Saudi 1-1, bahkan mencuri kemenangan penting dari tim-tim kuat lainnya. Capaian itu bukan hanya menumbuhkan rasa percaya diri di kalangan pemain, tetapi juga memicu harapan besar di hati masyarakat Indonesia bahwa kesempatan menuju Piala Dunia 2026 bukan sekadar mimpi kosong. Namun, round 4 jelas berbeda. Level persaingan meningkat drastis. Indonesia tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Dua lawan yang jelas-jelas punya sejarah panjang di pentas sepak bola Asia. Arab Saudi, misalnya, sudah langganan tampil di Piala Dunia, bahkan sempat mengejutkan dunia ketika mengalahkan Argentina di fase grup Piala Dunia 2022 lalu. Sementara Irak, dengan segala pengalaman dan kedisiplinan mereka, adalah lawan yang tak kalah sulit. Bagi timnas Indonesia, pertandingan pembuka pada 8 Oktober tahun 2025 melawan Arab Saudi di Jeddah adalah ujian pertama. 3 hari setelahnya, mereka harus berhadapan dengan Irak. Bayangkan, dua laga krusial langsung dihadapi di kandang lawan, di kawasan yang dikenal dengan atmosfer sepak bola penuh tekanan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bahkan secara terbuka menyampaikan bahwa situasi di round 4 ini penuh dengan tantangan eksternal. Dari mulai perubahan status tuan rumah yang semula netral, kemudian dialihkan ke Arab Saudi, jadwal pertandingan yang dianggap tidak bersahabat, hingga penunjukan wasit asal Kuwait yang berasal dari regional yang sama dengan Arab dan Irak. Semua itu dinilai bisa menjadi faktor non-teknis yang memberatkan langkah Indonesia. Erick pun menegaskan bahwa PSSI sudah melakukan lobi ke AFC dan FIFA agar wasit yang memimpin pertandingan bisa lebih netral, misalnya berasal dari Jepang, Tiongkok, atau Australia. Ini menunjukkan bahwa selain mempersiapkan tim secara teknis, PSSI juga bergerak secara diplomasi untuk meminimalisir potensi kerugian dari faktor eksternal. Namun, Erick juga realistis bahwa ada hal-hal yang memang di luar kendali kita. Inilah realita yang harus dihadapi. Lalu, bagaimana dengan Patrick Kluivert? Menariknya, di tengah semua keributan soal tekanan eksternal, mantan bomber Barcelona ini justru memilih fokus pada hal-hal yang bisa dia kontrol. Dalam sebuah siniar yang tayang pada 20 September tahun 2025, Kluivert menegaskan bahwa bagi dirinya, inti persiapan bukanlah soal tekanan dari luar, melainkan soal bagaimana menyusun puzzle keseimbangan tim. Menurut Kluivert, tantangan terbesar timnas Indonesia bukanlah Arab Saudi atau Irak, melainkan menjaga keseimbangan dalam tim itu sendiri. Ya,
Keseimbangan inilah yang disebutnya sebagai puzzle. Ibarat sebuah gambar besar, setiap kepingan puzzle harus jatuh pada tempat yang tepat. Entah itu pemain bertahan, gelandang, penyerang, hingga cadangan yang siap masuk kapanpun dibutuhkan. Semua harus saling melengkapi. Ia menekankan pentingnya mindset yang benar. Peringkat FIFA Indonesia memang jauh di bawah Arab Saudi dan Irak, tapi itu bukan alasan untuk merasa kecil. Justru, kata Kluivert, para pemain harus belajar dari keberhasilan mereka di round ketiga. Bagaimana mereka mampu tampil disiplin, tidak panik meski menghadapi lawan yang di atas kertas lebih kuat, dan akhirnya meraih hasil positif. Keseimbangan tim, menurut Kluivert, bukan hanya soal formasi atau strategi di lapangan, tetapi juga soal mentalitas dan kepercayaan diri. Bagaimana para pemain bisa tetap tenang saat ditekan, bagaimana mereka bisa memanfaatkan peluang kecil menjadi gol, serta bagaimana mereka tetap kompak sebagai satu unit. Nah, puzzle yang sedang coba disusun Kluivert ini tentu melibatkan banyak faktor. Pertama, pemilihan pemain. Indonesia kini memiliki deretan pemain diaspora yang bermain di Eropa dengan kualitas yang cukup menjanjikan. Sebut saja J. Idzes, yang kini membela Sassuolo di Serie A. Ada juga Tam He, Ragnar Oratmangon, hingga Neisen Chuaon. Mereka membawa pengalaman berharga dari kompetisi Eropa yang ketat. Kedua, ada pemain lokal yang terus berkembang di Liga 1 maupun level Asia. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, hingga Hernando Eri menjadi bagian penting dalam keseimbangan tim. Tantangan bagi Kluivert adalah bagaimana meramu pemain diaspora dan pemain lokal agar tidak terjadi jurang kualitas, melainkan menjadi kekuatan yang saling melengkapi. Ketiga, kontrol permainan. Kluivert berulang kali menekankan pentingnya Indonesia tidak hanya menjadi tim yang menunggu dan bertahan, tetapi juga berani memegang kendali permainan. Untuk itu, lini tengah akan menjadi sektor vital. Kehadiran gelandang yang bisa mendistribusikan bola dengan baik dan menjaga tempo akan sangat menentukan. Selain faktor teknis, ada juga faktor non-teknis yang tak kalah penting, yakni dukungan supporter diaspora. Ribuan Wiyane di Timur Tengah sudah siap hadir untuk mendukung Garuda. Kita tentu masih ingat bagaimana dukungan supporter Indonesia saat menahan imbang Arab Saudi di round 3 tahun 2024 lalu. Atmosfer stadion seolah menjadi kandang sendiri, meski sebenarnya kita bermain di luar negeri. Inilah kekuatan tambahan yang bisa menjadi potongan puzzle penting bagi Kluivert. Sobat Cek Fakta, jika kita bicara puzzle, maka setiap potongan memiliki peran penting. Tidak ada yang bisa dianggap remeh. Bahkan hal-hal kecil seperti keterlambatan pemain diaspora datang ke pemusatan latihan atau adaptasi pemain dengan cuaca panas Timur Tengah bisa menjadi faktor yang menentukan. Kluivert sendiri tampak sangat sadar bahwa dirinya tidak bisa mengontrol semua hal. Namun, dengan menyusun puzzle internal sebaik mungkin, ia berharap timnya bisa menghadapi segala bentuk tekanan eksternal dengan lebih siap. Baginya, kemenangan bukan hanya soal hasil akhir, tetapi soal bagaimana tim menunjukkan karakter, semangat juang, dan kebersamaan di lapangan. Lalu, apa harapan kita semua sebagai pecinta sepak bola Indonesia? Tentu saja, kita ingin melihat Garuda terbang tinggi. Meskipun peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 sangat berat, perjalanan di round 4 ini tetap sangat penting. Minimal, ini menjadi ajang pembuktian bahwa Indonesia tidak lagi dianggap enteng oleh tim-tim besar Asia. Kalau puzzle yang dirakit Kluivert benar-benar menyatu dengan sempurna, siapa tahu kita bisa kembali membuat kejutan. Karena dalam sepak bola, sejarah sudah berulang kali menunjukkan bahwa yang di atas kertas lebih lemah tidak selalu kalah. Kuncinya ada pada keseimbangan, disiplin, dan keberanian untuk bermimpi besar. Sobat Cek Fakta, itulah pembahasan panjang kita tentang Patrick Kluivert dan puzzle Garuda jelang round 4 kualifikasi Piala Dunia ke 2026. Sebuah perjalanan penuh tantangan, tekanan, dan harapan. Kita lihat bersama-sama apakah potongan-potongan puzzle ini bisa dirangkai menjadi sebuah gambar indah yang membawa Indonesia lebih dekat ke panggung sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cek Fakta agar tidak ketinggalan update menarik lainnya seputar sepak bola dan olahraga dunia. Sampai jumpa di video berikutnya,
Dan tetap dukung Garuda agar bisa terus terbang tinggi.